Halo teman-temanku semua dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di channel ini, channel yang akan membahas tentang peristiwa kasus misteri. Kali ini saya akan mencoba menceritakan sebuah peristiwa tentang banjir bandang yang melanda saudara-saudara kita yang ada di timur, tepatnya di desa Lamanele, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Langsung aja kita ke inti dari pembahasan kita kali ini. Oke guys, let's go. Desa Nele Lamadike adalah sebuah desa yang berada di Pulau Adonara, tepatnya di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Lamanele atau sering dikenal dengan Lewoh Lamanele adalah nama asli dari desa Nele Lamadike. Dalam bahasa Indonesia, Lewoh artinya kampung, sementara Lamanele memiliki sebutan dalam sastra Lamaholot, yaitu Laik Ulu, dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya jalan lama. Sebagai orang awan, apalagi hidup di era sekarang ini, tentu kita tidak tahu alasan apa nenek moyang memberikan nama tersebut. Namun di antara kita mungkin ada yang berpendapat bahwa pemberian nama itu dilihat dari letak geografis yang ada. Desa Nele Lamadike adalah desa yang posisi letaknya berada di lereng Gunung Ileboleng yang dikelilingi dengan pohon-pohon yang menjulang tinggi serta batu-batuan yang disusun rapi, seakan itu menjadi tembok atau pagar perlindungan bagi mereka di kala itu. Terlepas dari cerita tentang desa Nele Lamadike, di sini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri di balik peristiwa banjir bandang yang menimpa saudara-saudara kita itu, yang menelan puluhan korban jiwa yang meninggal dunia. Mereka kehilangan rumah, mereka kehilangan harta, mereka kehilangan sanak saudara mereka kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Jadi pada tanggal 1 sampai 3 April 2021 itu terjadi hujan deras yang menimpa Pulau Adonara, termasuk desa Nele Lamadike ini. Pada saat itu masyarakat Adonara, khususnya desa Lamanele, mereka sibuk membuat kue, mereka sibuk menyambut kunjungan sanak saudara mereka sibuk menyambut hari perayaan Paskah untuk umat Katolik. Puncaknya pada tanggal 4 April 2021 dini hari, tepatnya jam 1 subuh. Saat dimana suasana desa Lamanele begitu sunyi, begitu sepi karena warga semua masih pada tidur. Ada salah satu warga menjadi saksi mata yang melihat tentang peristiwa banjir bandang tersebut. Dia adalah Bapak Astrat Demon. Bapak Astrat bercerita bahwa pada saat itu terdengar suara gemuruh dari puncak Gunung Ileboleng seperti bunyi pesawat terbang, dan hujan deras pun mulai turun sekitar jam 1 subuh dini hari. Semua aliran listrik terputus dan terlihat gelap gulita di desa Lamanele itu. Pada saat itu, istri dari Bapak Astrat ini juga mendengar hal yang sama. Dia mendengar bunyi gemuruh dari puncak Gunung Ileboleng itu. Seketika itu juga, dia membuka jendela dari rumahnya. Dia mencium bau balerang di sekitar rumah warga dekat rumah itu. Dia melihat ketinggian air dari Gunung Ileboleng itu sudah masuk ke pemukiman warga di desa Lamanele itu. Air itu sederajat dengan pohon kelapa yang sudah memasuki daerah desa Lamanele tersebut. Disitulah terdengar suara teriakan
suara jeritan, suara tangisan yang meminta pertolongan. Semuanya rata dengan lumpur, semuanya rata dengan bebatuan. Dari ditolong oleh warga yang selamat, mereka menggali tanah dan lumpur itu. Mereka mendapatkan Ina Barek dan menyelamatkan dia. Pada waktu itu Ina Barek bercerita bahwa pada saat kondisi terburuk sekalipun, dia tidak berhenti-henti menyebut nama Tuhan. Dia selalu berdoa meminta pertolongan. Dia berdoa kepada Tuhan agar hidupnya diselamatkan dari banjir bandang tersebut. Kisah lain datang dari seorang perempuan bernama Cornelia Letek. Dia bercerita bahwa sempat terjebak dan tertimpa pohon dan tertimbun lumpur. Tak henti-hentinya dia mengucapkan rasa terima kasih kepada sang ayah yang rela bertarung nyawa demi menyelamatkan hidupnya. Selama 2 jam dia tertimbun lumpur, sempat menyerah karena kondisi kakinya sudah terluka dan membuat sulit bergerak. Namun keajaiban datang dari sang ayah, tampak dari kejauhan mencarinya hanya dengan dipandu cahaya senter. Sang ayah ini bernama Lukas Sengaji. Si Bapak Lukas Sengaji ini menceritakan bahwa dan percaya bahwa anaknya itu masih hidup, sehingga pada dini hari dia tidak berhenti-henti mencari anaknya itu. Dia menemukan anaknya itu sudah terkubur lumpur, tertumbur oleh tanah. Dengan peralatan seadanya, Pak Lukas pun menyelamatkan anak dari peristiwa itu. Ada cerita lain datang dari Ibu Maria. Ibu Maria ini kehilangan 11 anggota keluarganya akibat banjir bandang tersebut. Ibu Maria ini menceritakan bahwa dia tak pernah menyangka puluhan warga akan datang ke rumahnya untuk menggelar doa bersama. Pada saat banjir, Ibu Maria sedang tidak ada di desa Nelilamedike. Dia sedang berada di kampung ibunya untuk menyiapkan perayaan Paskah di kediaman ibunya di desa lain. Sang suami sempat mengantar Maria ini dan anaknya ini ke rumah mertuanya sebelum peristiwa banjir bandang tersebut. Maria dan anaknya ini seolah memiliki firasat. Gunung Ileboleng adalah gunung yang memiliki ketinggian 1659 mdpl yang terletak di Kecamatan Ileboleng yang dekat dengan desa Nelilamedike ini. Gunung Ileboleng pernah meletus pada tahun 1885 dan pada tahun 1888. Gunung ini merupakan gunung yang disakralkan masyarakat setempat dan dianggap sebagai tempat nenek moyang mereka. Menurut legenda, orang pertama di Pulau Adonara muncul bersamaan dengan Gunung Ileboleng tersebut. Dia bernama Sedon Lepan, adalah seorang perempuan. Suatu saat datang dari seorang laki-laki dari pulau seberang, yaitu Pulau Lembata, yaitu bernama Kelake Adopehan. Dia adalah seorang lelaki-laki. Keduanya menikah dan beranak pinak dan menghuni pulau tersebut. Nama Adonara diyakini berasal dari gabungan dari nama perempuan dan laki-laki tersebut. Mereka percaya dan meyakini bahwa Gunung Ileboleng itu sampai sekarang masih disakralkan dan mempunyai pantangan dan larangan ketika ada orang yang mendaki gunung tersebut. Hal itu berkaitan dengan peristiwa banjir bandang yang terjadi di desa Nelilamedike itu. Mungkin pada saat itu mereka melanggar pantangan atau melanggar tentang larangan itu, akhirnya terjadi bencana tersebut.
Menurut Bapak Paulus Laga Ama, beliau adalah juru kunci yang diwariskan nenek moyang pada zaman dulu untuk menjaga Gunung Ileboleng tersebut. Dia berpendapat bahwa sesuatu pantangan atau larangan itu sesuatu yang diwariskan sejak zaman nenek moyang mereka, dan dia menyampaikan itu bahwa ketika kita mendaki Gunung Ileboleng, kita harus mentaati dan harus patuhi tentang larangan atau pantangan tersebut. Bapak Paulus ini menyampaikan bahwa ketika kita mendaki gunung, kita harus melalui jalur desa Lamahela, tempat tinggal Bapak Paulus itu, dan tidak boleh membawa beras, kita tidak boleh membawa ikan, kita tidak boleh membawa garam. Tetapi kalau kita melanggar hal tersebut, akan terjadi bencana yang dahsyat. Hal lain yang dikatakan Bapak Paulus ini bahwa ketika sampai di puncak gunung, ada beberapa pantangan atau larangan. Seperti kita tidak boleh mengambil air di gunung itu secara sembarangan. Kita tidak boleh membawa pulang air tersebut. Jika kita membawa pulang air tersebut, bencana akan mengejar kita sampai dimanapun air kita bawa. Dan ada banyak lagi tentang pantangan dan larang yang dibicarakan oleh Bapak Paulus ini tentang Gunung Ileboleng tersebut. Hal itu ada hubungan atau kaitannya dengan peristiwa banjir bandang di desa Lamanele tersebut. Menurut Bapak Paulus bahwa ada kesalahan yang dibuat oleh orang-orang atau warga masyarakat yang tertimpa banjir bandang tersebut. Mereka sudah melanggar, mereka sudah tidak mentaati peraturan tersebut ketika mereka mendaki gunung. Hal tersebut diperkuat lagi dengan jalur banjir dari Gunung Ileboleng ke desa Lamanele. Seharusnya pada saat banjir datang, jalur dari Ileboleng menuju ke desa Lamanele terlihat ada kejanggalan. Karena sebelum desa Lamanele ada desa-desa lain di sekitar situ. Akan tetapi pada saat banjir mereka seperti dilindungi oleh bebatuan. Akhir banjirnya pun belok menuju desa Nele Lamadike. Dan masyarakat setempat percaya itu bahwa banjir itu seperti mencari musuh-musuhnya, seperti mencari orang-orang yang membuat kesalahan di Gunung Ileboleng tersebut. Hal itu diyakini dan percaya masyarakat setempat, dan mereka berpendapat seperti itu. Dan sampai saat ini warga yang terkena bencana alam tersebut udah mendapat bantuan dari berbagai pihak, dan sampai ke pihak pusat termasuk Bapak Joko Widodo ini terjun langsung ke daerah tersebut, ke desa Adonara atau desa Nele Lamadike itu. Mungkin sekian dulu cerita dari peristiwa tentang banjir bandang, tentang sejarah sedikit tentang desa Lamanele dan Gunung Ileboleng tersebut. Mungkin ada kekurangan atau ada kesalahan bahasa atau ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan, dan bisa dituangkan di dalam kolom komentar di bawah ini guys. Oke. Mari kita berdoa sejenak agar saudara-saudara kita yang meninggal dalam peristiwa tersebut, mereka mendapat ketenangan di surga. Amin. Oke, terima kasih guys.